Jiwa kami memujikan, segenap hati kami menyembahkan. Ya Bapa yang mulia, Rahmi ya Rabbi ya Sami ya Ramasi. Hanya Kau yang kami muliakan, hanya Kau yang kami tinggikan. Serema serah ya Serami, ya Bapa kami bersyukur Kau hadir di sini. Kami merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Orang ya serkerala masyirami hatami kansantami. Kami merasakan kekudusan-Mu ada di tengah-tengah kami ya Allah. Romah ya sekarimala masyirami hatami kanasenamai. Kami menyambut kehadiran-Mu ya Bapa. Horham ya serami hata kamasami kana masih. Oh ramia sangkira lamasana. Oh Bapa. Ya ramasera serami hasami ana masih. Kami memerlukan Engkau selalu Bapa. Mari katakan dengan segenap hati kita, ku perlu Kau lebih daripada nafasku Bapa. Katakan dengan segenap hatimu. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau Bapa. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Engkau kehidupan, Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Kami mengakui di hadapan-Mu ya Bapa,
Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat memerlukan Engkau dalam hidup kami. Karena Engkaulah kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di sini melawat setiap kami. Agar kehidupan kami adalah kehidupan yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Bapa, kami meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dari dalam hati kami yang tulus mengasihi Engkau. Yang tulus mengasihi Engkau ya Bapa. Kuduskan dan layakkanlah setiap kami. Boleh ada di dalam hadirat-Mu. Boleh ada di hadapan kekudusan-Mu. Dan kiranya berkat-Mu turun atas setiap kami. Setiap pribadi berjumpa dengan Engkau di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita melihat saudara yang ada di sebelah kiri kanan kita. Berikan senyuman kepadanya. Katakan selamat datang, selamat berjumpa di tempat ini. Kalau itu suami atau istri, katakan I love you. Ayo. Ya, kita mau memuji Tuhan, amin. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Haleluya. Kita boleh melambai-lambaikan ini ya Bapak Ibu. Haleluya. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Semua umat pilihan memuji-Mu.
semua umat Tuhan menyembah Dia. Haleluya. Kita mau terus mengangkat suara bagi Tuhan. Amin. Memuji Tuhan sebab Dia Allah satu-satunya, Allah yang esa, Allah yang benar. Mari kita semua bertepuk tangan di atas kepala. Kuangkat suaraku, haleluya. Semua tangan di atas. Samakan ya. Angkat suaraku memujimu, ku angkat jiwaku menyembahmu, Allah Israel, Allah yang esa, Kau dimuliakan selamanya. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak katakan ku angkat suaraku. Angkat suaraku memuji Tuhan. Memujimu. Ku angkat jiwa. Angkat jiwamu menyembahnya. Allah Israel. Allah yang esa. Kau dimuliakan selamanya. Masih sekali lagi. Layak disembah, Allah Israel, haleluya, Allah yang benar, haleluya,
dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita nyanyikan bersama himne GSKI. Suara kebenaran Injil, ladang perjuangan pelayananku, membuktikan cintaku padamu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Demi keselamatan jiwa-jiwa, ku serahkan seluruh jiwa raga, seperti yang telah kau lakukan. Teladanku Yesus Tuhan. Tinggalkan indahnya dunia, rela diriku menderita bersamamu, penebusku yang telah mati bagiku. Sampai di akhir hayat nanti, usai tugas yang telah kau beri, ku tunaikan semuanya. Kau dapati aku setia. Ku tinggalkan indahnya dunia, rela diriku menderita bersamamu, penebusku yang telah mati bagiku. Sampai di akhir hayat nanti, usai tugas yang telah kau beri, ku tunaikan semuanya. Kau dapati aku setia untuk membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami dedikasikan hidup kami bagi-Mu. Segenap hati kami persembahkan semua waktu kami kepada Tuhan. Tidak ada lagi ruang bagi kami secara pribadi. Semuanya kami berikan kepadamu. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengiring Engkau Bapa.
mengikuti jejak-Mu Tuhan sampai akhirnya. Mari umat Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Setiap hari adalah hari-Mu. Setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku, karena Engkau penuhi ruang hidupku. Sekali lagi, setiap hari adalah hari-Mu. Setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku, karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayani-Mu saja. Walau suka, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Hari ini, hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau. Kepada Pak Joni, hamba Tuhan, saya persilakan. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayani-Mu saja. Walau suka, walau berat, tetaplah Engkau. Katakan sama-sama hari ini. Hari ini, nanti dan selamanya, memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, mengikat janji melayani-Mu saja. Walau suka, walau berat, tetaplah Engkau yang ku, tetaplah Engkau, tetaplah Engkau yang ku. Katakan sekali lagi, tetaplah Engkau yang ku cinta. Tetaplah Engkau yang ku cinta.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berjanji di sisa hidup kami mau mencintai Engkau Bapa, mengikat janji kami dengan Engkau, dan kami hanya memilih Engkau dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Tapi faktanya kami sering jatuh bangun Bapa. Kami sering tidak konsisten dan tidak ada dalam kesadaran akan Tuhan. Itu sebabnya kami mau belajar memahami isi hati Allah setiap saat. Dan hari ini, saat ini Engkau berbicara kepada kami Bapa. Sampaikan isi hatimu Bapa. Karena yang kami perlukan dan butuhkan hanya isi hati Bapa. Mampukan kami merasakan kehadiran-Mu Bapa. Mampukan kami merasakan perasaan Allah dalam setiap firman yang disampaikan. Mampukan kami merasakan hadirat-Mu Bapa. Dan mampukan kami untuk memberikan kehormatan yang terbaik bagi Allah kami yang telah berkunjung di gereja ini untuk mampir melawat kami di sini. Roh Kudus, bantu hamba-Mu menyampaikan isi hati Bapa di sorga. Dimanapun kami ada, baik yang di gereja maupun yang di rumah, di jalan, yang mengikuti live streaming, kami menghormati Engkau Bapa. Sungguh-sungguh menghormati Engkau, menghormati isi hati-Mu. Berbicaralah Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Baik, selamat Hari Raya Minggu Palem. Pada hari ini seluruh dunia merayakan Hari Raya Minggu Palem. Ya. Saya akan melanjutkan firman Tuhan pada minggu yang lalu. Saya ingat betul apa yang saya sampaikan minggu lalu adalah setiap orang harus mampu merasakan kehadiran Allah. Amin. Setiap orang Bapak Ibu harus mampu merasakan kehadiran Allah. Ketidakmampuan seseorang merasakan kehadiran Allah itu bukan pada faktor Allah tidak hadir. Tapi kesalahannya ada pada faktor manusianya. Karena Allah itu maha hadir, amin. Amin. Allah tidak pernah hilang sekejap. Allah tidak pernah punah sekejap. Allah hadir dan eksis konsisten setiap detik. Karena Anda bayangkan kalau Allah punah kehidupan, betul? Setuju? Karena semua kehidupan berasal dari Allah. Yang nyata di sini berasal dari Allah. Maka kalau Allah tidak hadir sedikit pun, punah semua. Allah punah, Allah lenyap sedikit, pasti punah kehidupan ini. Karena semua yang Anda lihat, semua yang kita lihat, semua berasal dari Allah. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah kita harus berjuang untuk terus membangun kesadaran. Kita harus mampu merasakan bahwa Allah hadir setiap saat. Amin. Amin. Anda pernah merasa tersinggung enggak? Anda sudah hadir tapi orang merasa Anda enggak hadir, betul? Suami akan marah kepada istri yang merasa suaminya enggak perlu diperlakukan seolah-olah dia hadir. Pasti marah suaminya, betul? Nggak ajak makan, betul? Dia hadir di rumah. Tapi istri memperlakukan seolah-olah suaminya nggak ada. Diomongin suaminya nggak, betul? Digosipin tentang suaminya, tapi suaminya ada di situ. Tidak diajak makan, tidak diajak masuk kamar, tidak diajak untuk bareng-bareng kerja di rumah. Tidak dianggap hadir. Bayangkan tuh. Marah,
pasti suami marah. Bahasanya kalau begini ya, kamu mau bilang kamu itu suami saya tidak menganggap kamu ada di rumah pun saya tidak menganggap kamu ada di rumah. Saya tidak menganggap kamu itu suami saya. Saya pernah ketemu dengan ibu-ibu istri seperti itu. Kenapa dia ada apa, nggak ngefek, nggak kontribusi buat keluarga kami. Uang saya yang cari Pak, anak saya yang urus. Nah itu, alasan-alasannya seperti itu. Walaupun faktanya begitu, suami pasti marah, betul? Tidak ada orang yang tidak mau dihitung kehadirannya, betul? Betul? Tidak ada orang yang tidak mau dia diperlakukan seolah-olah dia tidak ada di situ. Saya pasti marah ketika Ibu Lydia memperlakukan saya, sudah seminggu saya pulang ke rumah, seolah saya masih di luar. Pasti saya marah. Paham? Bisa mengerti? Pertanyaan saya adalah, seberapa sering kita memperlakukan Allah, seolah-olah Allah tidak hadir bersama kita? Betul? Betul? Seberapa sering Allah itu entitas, pribadi yang punya pikiran dan perasaan. Makanya Alkitab bilang Allah itu kasih dan Allah itu cemburu. Betul? Allah cemburu karena Allah punya emosi. Kenapa? Kita punya emosi berasal dari Allah. Betul? Kita punya pikiran, perasaan berasal dari Allah. Kalau Tuhan tidak menciptakan kita, kita tidak punya pikiran, perasaan yang olehnya kita mampu memiliki kesadaran. Tapi kebanyakan kita hanya mampu memiliki kesadaran fisik, betul? Bahwa kita ada di gereja ini fisik namanya. Oh di samping saya ini ada istri saya depan saya, ini mertua saya. Itu kesadaran fisik, betul? Kesadaran fana. Tapi jarang orang punya namanya kesadaran akan Allah. Itu bicara kesadaran rohani, betul? Bukan jiwa, bukan tubuh. Anda sadar bahwa Anda masih hidup? Oh itu kesadaran tubuh ini. Masih berasa. Anda colek, cubit, itu Anda sakit, Anda masih memiliki kesadaran fisik, betul? Paham? Arti kesadaran Anda pahami tentang realita di sekitarmu. Itu kesadaran, bisa ngerti? Dibangun dari mana? Pikiran, perasaan. Ada pengertian, ada pemahaman. Karena Allah memberikan kemampuan intelektual agar kita mampu memahami keadaan di sekitar kita. Dan yang paling penting, kita mampu mengenal, memahami Allah dan diri kita sendiri. Amin. Ini yang tidak sering menjadi fokus kekristenan. Saya mau bahas tuntas, karena ini fondasi kekristenan, tema besar kita adalah apa? Kristen sejak, masih ingat ya? Tema tahun ini, tema besar kita Kristen sejak harus militan. Maka fondasi-fondasi kekristenan saya akan bangun pelan-pelan. Ini fondasinya. Selama ini orang tidak fokus pada fondasi kekristenan. Makanya rontok kekristenan, betul? Bangunannya rontok, dapat masalah dikit hancur bangunannya. Langsung menceraikan istri lah, ceraikan suami lah, langsung mau pindah agama lah, betul? Betul? Langsung marah sama Tuhan ketika ada masalah. Ketika datang kesulitan, langsung marah. Ketika dapat godaan, langsung masuk dalam godaan, terjerat, betul? Kekristenan yang, mohon maaf, imannya iman kerupuk. Tahu kerupuk? Cepat sekali habis. Mudah patah. Kenapa? Bangunan fondasinya tidak kuat. Nah, ciri karakter Kristen sejati, kita mulai bahas dari, coba Pak David klik lagi. Arman ya. Kita mulai bahas dari faktor pertama. Jadi ciri pertama adalah kasih yang utuh kepada Allah. Betul? Kita sudah bahas sampai sini, betul ya? Betul ya? Ayat-ayatnya masih sama. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5, Yohanes pasal 3 ayat 16, Anda baca saya sendiri. Ya. Dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, banyak sekali. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, banyak ya. Nah, perhatikan baik-baik, kalimat-kalimat ini. Pertanyaan faktual. Anda boleh catat juga ini. Di sini enggak ada. Pertanyaan faktual adalah, mengapa kita sulit untuk memiliki gairah berdoa secara konsisten? Mari kita jawab. Ini pertanyaan-pertanyaan faktual dan fundamental
berdasar. Ini dasar sekali pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita sulit untuk konsisten melakukan kehendak Allah? Betul? Sulit ya, betul ya? Mengapa kita sulit untuk menyatu dan terikat dengan Allah? Kita harus jawab ya. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita sulit untuk menjadi orang Kristen yang militan, radikal, habis-habisan seperti rasul-rasul Kristus, betul? Sampai rela menyerahkan nyawa. Pertanyaan berikutnya, kita jawab masing-masing ya. Mengapa kita sulit untuk menjadi orang yang memberikan sepenuh hidup bagi Tuhan? Betul? Kebanyakan setengah-setengah, bahkan hitung. Dia hitung. Makanya berbahaya sekali ketika Anda dan saya memiliki perasaan begini. Saya sudah memberikan banyak buat gereja. Bahaya. Betul? Halo? Suami, Anda akan berbahaya ketika Anda bilang begini. Saya sudah berikan banyak buat keluarga ini. Tunggu cerai aja pasti. Tunggu hancur pasti. Istri akan berbahaya ketika Anda punya perasaan. Saya sudah memberikan banyak bagi keluarga ini. Halo? Paham? Tidak boleh ada perasaan itu sebenarnya. Bahaya. Kenapa orang bisa semena-mena bertindak memperlakukan gembala seenaknya? Karena dia merasa dia sudah berikan banyak buat gereja ini. Betul? Betul? Bahaya. Kalau Anda bilang, Tuhan, saya sudah memberikan banyak buat engkau, buat pekerjaanmu. Itu perasaan berbahaya. Betul? Nanti Anda akan merasa punya hak untuk menggugat Allah, menuntut Allah. Saya sudah berikan ini Tuhan, kenapa saya cuma dapat segini? Betul? Sama. Kalau suami sudah merasa memberikan banyak buat istri, dia akan kerjanya menuntut. Betul? Kenapa ada tuntutan? Anda tahu kenapa ada tuntutan? Dan kenapa orang berhak menuntut, merasa berhak menuntut? Karena dia merasa dia telah berikan banyak buat istrinya, banyak buat istri anaknya, dan banyak buat keluarganya. Sebaliknya sama. Ketika istri telah merasa memberikan banyak buat suami dan anak, dia merasa punya hak menuntut. Betul? Itu lawan kasih. Kasih tidak ada tuntutan, amin. 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 Sekarang kita mulai cek. Bagaimana kita mengimplementasikan, mengaplikasikan kebenaran ini. Hati-hati ketika Anda mulai merasa Anda sudah memberikan banyak buat Tuhan dan pekerjaannya. Mengerikan. Maka Anda akan merasa Anda punya hak menuntut A, B, C, D. Mengkritik, meminta, mengusulkan, dan harus terjadi. Itulah kerusakan gereja hari ini, betul? Betul? Sama dengan keluarga. Kenapa keluarga hancur? Karena satu pasangan atau dua-dua merasa sudah memberikan banyak, betul? Maka dua-dua akan merasa punya hak menuntut. Waduh, ini mengerikan sekali. Mengerikan. Mengerikan ini. Perhatikan baik-baik. Orang kalau sudah begini, dia tidak memiliki perasaan kehadiran Allah setiap saat, betul? Anda tahu, adakah orang yang dari kampung, ketika Pak Jokowi datang, dia cuek-cuek. Dia sudah tahu ini presiden. Bisa nggak orang nggak merasa, presiden biasa aja? Nggak mungkin. Pasti dia akan secara otomatis, dia akan memperlakukan Pak Jokowi secara terhormat, betul? Betul nggak? Dari mana? Perasaan. Dia tidak mau menyinggung Pak Jokowi punya perasaan, betul? Berarti apa? Dia akan mempersiapkan dirinya untuk terus menjaga perasaan Pak Jokowi agar Pak Jokowi senang tinggal di kampung itu, betul nggak? Di desa itu, di tempat itu, di kota itu. Kalau boleh datang lagi, betul? Betul nggak? Halo? Saya mau tanya sebaliknya. Kalau Pak Jokowi ketemu dengan orang kampung, Pak Jokowi sudah datang satu kampung bilang nggak ada sambutan. Presiden datang di rombongan, satu kampung masuk kamar, masuk rumah, semua kunci pintu semuanya. Kira-kira tersinggung nggak Pak Jokowi? Marah nggak? Marah? Apakah kita sering memperlakukan sama Tuhan seperti itu nggak? Hah? Halo? Halo? Sering nggak kira-kira? Sering. Kita sering tidak
mengkarakan ini, merenungkan ini Tuhan tersinggung gak sih? Makanya kita suka-suka lakukan apapun. Kenapa? Karena kita tidak mampu merasakan kehadiran Allah. Jadi Tuhan tidak pernah lenyap sedetik pun, amin. Tuhan selalu ada setiap saat. Betul? Tuhan selalu ada. Dan kalau orang kenal Pak Jokowi datang, pasti dia akan berikan sambutan yang penuh dan kehormatan yang paling tinggi, betul? Dia akan bikin dia punya jalan begitu bagus. Semua yang jalan-jalan yang lobang akan ditambal, betul? Akan bikin taman baru, tanam pohon-pohon baru di samping kiri kanan akan dihias dengan begitu indah. Agar Pak Jokowi punya mata ketika melihat, dia senang melihat pemandangan, betul? Apakah kita serius itu? Untuk menyambut Tuhan setiap saat. Hah? Kita ini kan sering jatuh bangun, betul kan? Karena kebanyakan perasaan kita, perasaan liturgis namanya. Perasaan ritual. Nanti hari Minggu baru saya berikan hati. Sudah begitu pun biasa aja dia ibadah. Makanya dia punya kesempatan untuk ngantuk, betul? Betul? Tapi kalau Pak Jokowi depan saudara, ngantuk gak kira-kira? Pak Jokowi sama Pak Soni lagi begini. Ada gak perasaan ngantuk? Tidak mungkin. Senang banget ya. Wah, Pak Soni pasti keluarkan ide-ide, betul kan? Untuk bagaimana bisa memajukan Indonesia dan bisa kembali jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Iya kan? Bergairah, kenapa? Yang kita ketemu yang kepala negara. Tuhan bukan kepala negara. Dia sumber kehidupan kita, amin. Amin. Anda enggak butuh apapun, enggak masalah, enggak mati. Yang penting kita butuh Tuhan aja udah, amin. Setuju? Halo? Duh, mengerti enggak kira-kira ini? Mengerti enggak sih? Kita ini tidak fokus pada membangun kesadaran bahwa kita harus mampu merasakan kehadiran Allah setiap saat. Kita enggak fokus, betul? Jujur, kita enggak fokus, kebanyakan fokus pada masalah, betul enggak? Pada kebutuhan kita. Kalau kita butuh, kita mau fokus cari Tuhan. Ternyata daya dorong kita cari Tuhan bukan karena kesadaran bahwa kita butuh Tuhan, tapi kita butuh berkatnya. Betul? Jujur ya. Ini iman kerupuk. Makanya kita bertuhan itu tidak sampai kepada bagaimana kita menyatukan perasaan kita dengan perasaan Allah. Tidak sampai. Kenapa? Kita kalau pas sakit aja baru mencari Tuhan kok, betul kan? Dan itu licik. Sangat licik. Sangat licik. Gereja Suara Kebenaran Injil memiliki ajaran 3 jelas sekali. Kesucian hidup gak main-main, amin. Fokus pada langit baru dan bumi yang baru. Ini yang saya akan banyak bicara. Kesucian sudah sering ya. Tapi saya akan fokus. Anda tahu apa maksud fokus langit baru yang baru? Dan kenapa orang tidak bisa fokus ke sana? Karena tidak ada kesadaran akan Allah, betul? Halo? Paham? Dia punya kesadaran fisik, makanya yang dia takut hal-hal yang fisik, betul? Yang dia inginkan dipenuhi adalah hal yang fisik. Karena kesadarannya dibatasi dengan kesadaran fisik. Makanya takut mati, betul? Fokus kalau dia kosmetik, dia akan bela-belain terus cari kosmetik paling bagus. Beda Reda lah dan Viva dan segala macam terus. Berlapis-lapis, lipstik itu yang harus bermerek ya kan. Supaya apa? Diterima oleh orang lain, betul? Kelihatan keren, hal-hal yang fisik, betul? Betul nggak? Makanya GSKI punya pengajaran fokus langit baru, bumi baru. Ini harus dibangun kesadaran bahwa Allah itu lebih penting dari yang lain. Amin. Amin. Yang lain gak penting. Oh Pak, kalau sudah begini Pak kita nak kerja. Justru kalau kita punya kesadaran begini, kita makin rajin kerja. Amin. Rajin kerja. Bukan kita makin malas. Kesadaran kita ini kesadaran jenis apa? Jenis hidup kekal atau hidup fana?
Kalau hidup fana, semua fokus ke situ. Makanya takut sakit, takut mati, takut kecelakaan, betul? Betul ya? Itu kesadaran. Fisik, fana. Tapi kenapa kita nggak takut masuk neraka? Takut kalau terpisah dari Allah. Kenapa nggak begitu ya? Harusnya kita fokuskan, saya nggak boleh terpisah dari Allah. Amin. Itu kesadaran kekal namanya. Itu ada di mana? Di roh dan jiwa kita. Roh dan jiwa kita ini harus diarahkan menyatu dengan Allah setiap saat. Agar kita tidak ditipu. Amin. Kita ini kan kekristenan sudah ditipu terus sama setan, betul kan? Mata kita itu fokus untuk hal yang fana semuanya. Orang bilang, Pak Joni masih di dunia Pak, jangan ngomong surga terus ya kan? Dan kita, oh iya juga ya, kita pikir dia yang benar, betul kan? Benar gak? Padahal salah. Fokus langit baru baru, fokus surga bukan berarti tidak kerja, betul? Justru makin fokus langit baru makin kreatif bekerja, makin kerja keras, makin cerdas bekerja, makin menghasilkan banyak uang. Amin. Itu yang benar. Bukan, aduh kalau ekstrim sudah gak bisa kerja dong. Siapa bilang? Halo? Saya masih kerja keras saya. Bergaul terus dengan semua orang. Saya punya teman bergaul dari mulai anak yatim piatu sampai gubernur. Serius. Saya enggak pusing dengan siapapun saudara. Saya bergaul dengan semua orang. Iya. Benar. Yesus bergaul dengan semua orang. Teman-teman saya bukan cuma Kristen, non-Kristen banyak sekali. Halo? Teman-teman saya di Arab itu kebanyakan Muslim. Tapi kayaknya, waduh, kalau ketemu udah kayak saudara kita. Benar. Iya serius ini. Allah itu seperti itu memperlakukan orang. Tidak ada kotak-kotak agama dan suku dalam diri Allah. Amin. Amin. Kalau kita menyatu dengan Allah, dan kalau kita betul-betul ada dalam hadirat Allah setiap hari, kalau kita betul-betul menghayati, mengamalkan kasih Allah, dan mencintai Allah, kita tidak mungkin tidak merasakan kehadirannya setiap hari. Amin. Catat baik-baik. Hanya orang yang saling mencintai yang tidak akan mau terpisahkan, betul? Yang kedua, hanya orang yang memiliki hubungan cinta, ada hubungan cinta saling mencintai, entah itu suami istri, entah itu ayah dan anak, ibu dan anak, atau saudara sekandung yang akan selalu mau bersama-sama dan bahagia ketika hidup bersama. Amin. Amin. Tapi kalau nggak ada hubungan, nggak ada cinta, nggak ada kasih, dia mau mati persetan, betul? Tidak ada orang yang berduka kepada orang yang meninggal dan tidak ada hubungan cinta, betul? Tidak ada tangisan di luar cinta ketika berpisah, betul? Tangisan itu diproduksi oleh cinta, betul? Setuju? Ketika orang yang kita cintai terpisah dari kita, betul nggak? Betul? Makanya kita ini, kalau kita tidak mencintai Tuhan, kita akan memproduksi air mata tangisan, bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri, betul? Karena sebenarnya yang kita cintai diri kita bukan Allah. Betul? Pertanyaan saya adalah, tangisan-tangisan yang kita produksi setiap hari, itu tangisan yang berasal dari hati Allah, karena cinta kita memperasakan Tuhan minta tidak boleh ada jiwa binasa. Itu tangisan kekal, amin. Tangisan yang menyelamatkan banyak orang. Tapi selama ini, kenapa kita tidak bisa begitu? Karena kita tidak mencintai Tuhan sebenarnya. Terlalu fokus pada masalah, pada kebutuhan kita. Dan alasan selalu begini, kita kan banyak masalah Pak, kebutuhan terlalu banyak Pak. Jadi saya tidak mau militan, saya tidak mau terlalu fokus sama gereja. Salah sekali kamu. Seperti yang kemarin ketika saya khotbah di Kadin. Mereka kecewa dengan pendeta. Ada satu anak muda pengusaha, kecewa sama pendeta. Maka saya mau tanya sama Pak Joni, tolong Pak, gimana Pak? Saya ini S2 Pak, PAK. Pendidikan Agama Kristen, cum laude dari UKI. Saya mantan dosen Pak, saya berhenti jadi dosen. Karena saya kecewa sama gereja, saya kecewa sama pendeta. Saya kecewa sama hamba Tuhan. Paling termasuk saya dong. Iya kan? Menurut Pak Joni gimana? Saya ini dari baik-baik Pak. Tidak pernah saya merokok, tidak pernah saya mencuri, tidak pernah saya main perempuan. Aduh saya ini dari kecil di gereja terus sampai besar. Dia dari kecil di gereja. Sampai sudah anak muda pun kuliah, dia yang beresin gereja, dia yang atur semua pelayanan gereja. Semua dia semua. Dan tidak pernah mengecap kejahatan menurut dia. Tapi ternyata ketika saya lihat Pak Pendeta ternyata
mengecewakan, Pak. Tidak seperti mereka tidak seperti yang kami kira. Maka saya putuskan, Pak, saya nggak melayani lagi. Saya jadi pengusaha aja deh. Maka sekarang saya full di usaha, Pak. Oke. Menurut Pak Joni gimana? Saya bilang sama dia apa? Kamu harus catat. Ada dua hal dalam hidup ini. Ada namanya fakta kehidupan, ada namanya kebenaran Alkitab. Orang kadang-kadang tidak bisa melihat benang merah antara kebenaran dan fakta kehidupan. Dan tidak bisa memisahkan kategori secara proporsional. Maksudnya adalah Tuhan tidak pernah minta ketika kamu jadi Kristen ikut pendeta itu. Yang Tuhan bilang follow me, betul? Ikut aku. Roma 8 ayat 28 bilang apa? Setiap orang ditentukan untuk menjadi segambar dan serupa dengan anaknya, Yesus. Bukan serupa dengan segambar dengan ketua sinode dan pendeta dan gembala, betul? Salah. Jadi baik pendeta yang kurang ajar maupun orang yang kecewa sama pendeta, dua-dua salah, betul? Betul gak? Yang kedua saya bilang, yang kedua adalah kita tidak bisa mengontrol apa yang tidak bisa dikontrol. Kamu tidak bisa kontrol sikap pendeta, betul? Setuju? Kebanyakan orang kecewa karena pengen mengontrol. Dan saya bilang kamu hati-hati. Setan bisa pakai karena setiap kita punya celah. Punya kelemahan, betul? Punya potensi dosa. Kamu pintar sekali. Dia akan masuk kepada curiosity kamu, keingintahuan kamu dan kepada kecerdasan kamu. Kamu mengamati, kamu lihat, kamu tafsir. Oh menurut saya Alkitab itu begini, tidak perlu. Allah itu begini, tidak perlu ke gereja, yang penting saya berbuat baik. Kamu sedang membangun Allah, hasil kreasimu sendiri di dalam pikiranmu. Itulah yang dijawab Paulus dalam jemaat di Roma. Roma pasal yang pertama, ayat 18-25. Mereka menggantikan kebenaran dengan dusta. Mereka membangun gambaran-gambaran yang lain menggantikan Kristus, betul? Jadi jangan sampai Anda percaya kepada Allah yang Anda create dan Anda ciptakan sendiri dalam imajinasimu, agar Allah yang Anda create sendiri memberi makan keinginan dan nafsu-nafsu agamamu. Betul? Betul? Itu yang terjadi. Paham? Hati-hati, jangan sampai kita percaya kepada Allah hasil kreasi kita sendiri. Bukan Yesus, bukan Allah yang benar. Karena kalau kita percaya kepada Allah yang benar, kita tidak mungkin membenci orang. Amin. Dia bilang, saya tidak membenci Yesus. Saya tidak kecewa sama Yesus. Saya kecewa sama gembala-gembala. Saya bilang, kamu sudah kecewa sama Tuhan. Kenapa? Kamu tidak bisa lawan kata Alkitab. Toh. Hukum pertama dan terutama adalah apa? Mengasihi Tuhan dan sesama. Dan yang hukum kedua yang tidak kalah penting, kasihlah sama manusia sebagai diri sendiri. Rasul Yohanes bilang, 1 Yohanes pasal 4, kamu tidak bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan jika kamu membenci manusia yang kelihatan. Setuju? Setuju? Halo? Paham gak ini? Dan saya mau sampaikan, kasih adalah alat pemersatu antara manusia dengan Allah dan sesama. Gak ada alat yang lain. Amin? Amin? Maka bagaimana supaya kita gak terpisah dari Allah? Cuma satu, berjuang untuk kita memiliki cinta sejati kepada Allah. Ini yang sering tidak tuntas, betul gak? Betul? Sering gak tuntas, kebanyakan kita kecewa kan? Dan Anda tahu, semua keputusan manusia dari hati. Halo? Apapun keputusan, menikah, keputusan sekolahkan anak, keputusan kuliah, keputusan bisnis, semua dari hati, betul? Betul? Paham? Semua dari hati, karena hati itu sumber keputusan. Hati itu sumber pertimbangan. Coba kita cek dulu sekarang, mari kita cek. Apakah keputusan-keputusan kita itu semua karena kita mengasihi Tuhan, dasarnya mengasihi Tuhan, atau kita sedang kecewa sama Tuhan, atau karena kita sedang memberi makan diri kita sendiri. Mari kita lihat. Perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu. Jangan anggap remeh dengan ajaran ini. Tadi Bapak Ibu harus jawab ya. Mengapa kita sulit untuk percaya dan mengandalkan Tuhan secara penuh dan konsisten? Sulit. Nanti ada masalah baru datang sama Tuhan, betul? Seolah-olah kita percaya penuh. Seminggu, 2 puasa, sebulan 2 puasa, karena belum dijawab doanya, betul? Ketika dijawab doanya sudah gak muncul lagi dia. Betul gak? Betul kan? Ini kan iman-iman
mempermainkan Tuhan ini. Ketika lagi sakit-sakit datang terus ibadah doa puasa. Malah usulin, Pak Joni bikin dong doa semalam suntuk. Yang saya ingat dulu ketika COVID kita kan sudah gak ibadah. Yang usulkan ibadah onsite adalah orang yang tidak rajin ibadah. Aneh. Yang usulkan onsite orang yang jarang ibadah, saya lihat. Dia SMS saya. Waduh. Bayangkan. Jangan pikir Tuhan itu tidak paham kehidupan kita loh. Orang lain aja bisa nilai hidup kita seperti apa, betul gak? Apalagi Tuhan. Dan saya mau ingatkan sama pelayan-pelayan ya. Jangan Anda datang berdoa karena Anda dijadwal. Anda tertipu. Dan Anda menipu dirimu sendiri. Yang kedua, jemaat Tuhan, jangan Anda kasih perpuluhan gara-gara Anda punya agenda. Anda punya masalah. Anda punya keinginan, keperluan. Jangan. Anda kasih sesuatu bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Karena Anda mengasihi Tuhan, amin. Karena Anda tahu bahwa itu kehendak, itu kebenaran. Makanya cuma satu, orang yang memberikan dengan tulus, dasarnya karena dia mencintai, setuju? Tidak ada ketulusan di luar cinta, amin. Amin. Makanya hukum pertama terutama apa? Mengasihi, ini harus lulus dulu ini. Tuntas dulu fondasi kehidupan Kristen ini. Mengasihi Tuhan harus lulus. Makanya orang kenapa kalau tidak mengasihi Tuhan akan ada banyak masalah dan bikin masalah dimanapun dia ada. Kenapa? Karena semua masalah hanya bisa diselesaikan dengan kasih, setuju? Anda bayangkan kalau tidak mengasihi Tuhan, semua masalah kecil jadi besar, betul? Betul? Tuntaskan ini dulu. Dalam kasih nggak ada kemunafikan, tidak ada kebencian, tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan, tidak ada ketidakTulusan. Dalam kasih tidak ada keegoisan, gak mungkin ada. Perhatikan baik-baik. Mengapa kita takut menghadapi kematian dan hari esok yang penuh persoalan berat? Jawabannya adalah karena kita kurang mengasihi Allah. Kalau saya bilang tidak mengasihi kan Anda bilang kemengetan. Karena kita kurang mengasihi Allah. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Mungkin kita mengasihi Tuhan, tapi belum segenap hati, betul? Mungkin kita mengasihi Tuhan, tapi belum segenap jiwa, betul? Pernah kita evaluasi enggak? Aduh, jangan-jangan saya belum dengan segenap hati ini. Harus jujur. Mungkin kita mengasihi Tuhan, tapi belum segenap kekuatan, betul? Masih hitung-hitung kalau kasih buat Tuhan, betul? Mungkin kita mengasihi Tuhan, tapi kita belum segenap akal budi. Maksud dari hukum ini adalah mengasihi Tuhan tanpa menyisakan 1% hati, tanpa menyisakan 1% jiwa untuk yang lain, amin. Mengasihi Tuhan tanpa menyisakan 1% kekuatan untuk yang lain. Maksud mengasihi Tuhan adalah tanpa menyisakan 1% akal budi untuk kepentingan diri kita dan orang lain. Semua 100%, baik hati, jiwa, kekuatan, akal budi, semua 100% hanya bagi Tuhan, amin. Paham gak ini Bapak Ibu? Halo? Paham ya? Perhatikan baik-baik. Kita harus berikan 100% cinta kita kepada Tuhan. Dari hati. Kita harus berikan 100% jiwa, 100% kekuatan dan 100% akal budi kita. Sepenuhnya hanya bagi Allah. Maka ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Perhatikan baik-baik. Maka otomatis kita akan menaruh seluruh pengharapan dan kepercayaan kita hanya kepada Allah. Amin. Amin. Jadi kenapa kita tidak bisa kasih semua buat Tuhan? Karena memang kita kurang mengasihi Dia. Hanya orang yang mencintai dengan segenap hati kepada seorang yang akan rela memberikan semuanya bagi orang itu. Kemarin saya saksikan di sini dalam doa puasa. Ada teman pengusaha di Kadin, saya nggak sebut namanya, dia bercerai, dia bilang, Pak, saya akan rela lepaskan harta saya demi saya dapatkan 2 anak saya. Padahal anaknya itu di bawah 12 tahun. Biasanya kalau undang-undang di bawah 12 tahun harus serahkan kepada ibu, betul? Tapi saya perjuangkan Pak, kenapa? Saya tahu istri saya tidak bisa mendidik anak saya, apalagi anak yang kedua. Dia selalu perlakukan tidak adil. Anak saya mau deketin dia sikut, pergi. Aduh, setiap tengah malam anak ini bangun dan takut. Akhirnya dedinya, papanya yang peluk. Mamanya tidak mau perlakukan anak ini seperti anak sendiri.
perilaku kebencian. Anak mau peluk, dia sikut begini. Anak mau tidur dengan dia sikut begini. Aduh. Susu saja beda dikasih. Anak pertama karena disayang banget, dikasih susu terbaik. Susu terbaik. Anak kedua dikasih Denko. Halo. Padahal anak dia sendiri. Suaminya sakit. Tapi ketika bercerai, dia bilang, Pak, saya relakan habis harta saya. Tidak masalah. Saya harus mendapatkan dua anak saya. Kenapa? Kenapa dia berjuang dan rela melepaskan apapun? Cuma satu, karena cinta. Amin. Karena kasih. Anda tidak bisa rela memberikan apapun buat Tuhan kalau Anda tidak mengasihi Tuhan. Betul? Halo? Makanya kita kalau tidak mencintai Tuhan, baru kasih sedikit kita bilang, so kasih banyak buat Tuhan. Baru sebulan datang terus tiap minggu doa puasa, nanti dalam hati begini, nanti bulan depan istirahat dulu deh. Iya kan? Betul? Tapi kalau sakit 3 bulan di rumah sakit, dia tidak mau kalau Tuhan istirahat. Betul kan? Iya kan? Dia sakit 6 bulan di rumah sakit, dia mau Tuhan tiap hari datang kasih napas. Ini orang kurang ajar dan licik. Licik sekali. Anda kalau tidak cepat bertobat, maka kesadaran Anda tidak akan pernah ada sampai pada kesadaran. Sampai di mana Tuhan kehendaki Anda sadar bahwa Tuhan yang Anda butuhkan satu-satunya. Amin. 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 Nanti kalau Anda sudah sampai mengenal di level ini, Anda sudah gak butuh yang lain. Saya masih kerja keras, saya masih cari uang, betul. Saya masih berusaha apapun. Tapi saya sudah tahu, Tuhan yang saya butuhkan. Ini hanya saya cari uang untuk melayani, untuk membiayai banyak pekerjaan Tuhan. Membantu orang, itu aja gak ada yang lain. Serius. Sudah gak ada yang lain lagi saya. Malah saya sudah bilang, Tuhan, kalau sudah 1000 sekolah, saya siap dipanggil. Ternyata sudah 1000 lebih ini. Karena kalau kita garap seluruh SMA, SMK, SNTT, 968 sekolah Pak. Tapi memang belum 1 juta kan, belum. Akhirnya waktu saya di Malang kemarin, saya belum cerita ya. Waktu saya di hotel, saya bangun jam 3, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, aku haus jiwa-jiwa Tuhan. Aku lapar jiwa-jiwa Tuhan. Karena saya melihat setiap saya pelayanan Tuhan mudah sekali hadir dan menjamah. Anda tahu yang kemarin di Blitar, di Malang Bapak Ibu. Itu yang kita camp itu 67 anak SMK dan bandel dia minta ampun. 65 sudah dijamah Tuhan, bertobat di hari pertama. Hari kedua, satu guru bilang, Pak Joni, ada 2 anak lagi yang tidak serius Pak. Itu kayaknya gak dijamah Tuhan Pak. Main-main aja mereka Pak, yang lain itu menangis di jamah Tuhan. Aduh Pak, semoga mereka ya sebelum hari terakhir di jamah Tuhan bertobat Pak. Sebelum kita berdoa ya, yang mana? Yang itu tuh 2 Pak, selalu di belakang, selalu bermain. Hari kedua tidak di jamah Tuhan, main-main. Dan saya marah. Saya bilang jangan main-main ya. Tapi Tuhan belum jamah juga. Anda tahu, hari ketiga. Saya bilang oke, dia ini sesi terakhir, saya akan doakan semua ya. Pas saya lagi bicara. Ini ibu guru pikir mereka lagi main-main kan. Kira-kira ketawa-ketawa tuh. Berdua ini. Ternyata ibunya datang begini. Mau pukul ini. Oh, lagi menangis. Ternyata bukan ketawa, lagi menangis dua-dua. Kaget ibunya. Aduh, ibunya langsung menangis. Tuhan terima kasih Tuhan. Setelah selesai semua, pas di tempat makan, Pak Joni, puji Tuhan Pak, yang 2 anak bandel di sesi terakhir Tuhan jamah. Karena sore mau pulang. Tuhan jamah mereka, 67 orang. Dan saya kemarin dapat kabar, Pak terima kasih Pak Joni doain. Ini banyak yang lulus. Ada lulus di ITS, diterima di ITS. Kemarin kan SPMB ya. Seleksi berbasis prestasi, SNBP. Wah ternyata mereka lulus di ITS, di UNESA. Wah macam-macam. Puji Tuhan. Saya bilang Tuhan saya haus jiwa-jiwa. Saya minta, saya naikin lagi 10.000 sekolah dan 10 juta jiwa. Amin. Karena Miss Evi bilang, Pak Joni sudah dekat ini Pak Joni jangan lupa pulang Pak. Karena sekolah yang kita bina sudah 1.000 lebih sekarang ya kan. 96 tambah 968. Pak Gub serahkan semua itu. Sampai Tuhan Yesus datang kita tidak selesai bina sekolah ini. Iya. Enggak selesai. Makanya saya harus persiapkan stamina saya, kesehatan saya ini. Sebenarnya Pak Sony ini saya sudah minta ini harus siapin orang Pak. Pengganti Pak. Bisa ada lapisan supaya bisa keliling sama-sama kita. Tapi belum bisa kayaknya.
Iya, baru 2 tahun kita bangun stuck tuh. Ya saya kasih waktu Pak Sony 3 tahun lagi sudah ada yang menggantikan. Bukan keluar dari situ, menggantikan stay di kantor. Ya supaya kita bisa jalan seluruh Indonesia kita bantu. Tuhan cuma satu, hati Tuhan apa? Penuh dengan kasih. Karena dalam kasih, dalam kehidupannya ada jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Amin. Pekerjaan kita, tidak ada artinya kalau menyelamatkan orang. Amin. Halo? Percuma dong kita ciptakan sebagai mewakili Allah di bumi. Tapi kita tidak pernah menyelamatkan orang. Halo? Iman egois itu namanya. Iman yang kita create sendiri. Allah yang kita kenal, tapi hasil kreasi kita sendiri di dalam pikiran kita. Dan kita bilang itulah Allah yang aku kenal. Ini pengajaran benar. Itu untuk memberi makan nafsu-nafsu agamawimu. Bukan memberi makan hati Tuhan dipuaskan dengan apa yang kita lakukan. Coba klik lagi. Minggu depan saya akan bicara ini. Banyak orang tidak mengerti ini. Konsep ini nih. Konsep Allah itu kasih. Ya minggu depan saya akan bicara ini. Harus paham ini. Anda kalau paham ini, saya mau kasih tahu ya. Anda tidak mungkin biasa-biasa jadi orang Kristen. Saya gumulkan ini berulang-ulang. Anda tidak mungkin biasa-biasa, kenapa? Yang Anda cari semua ada dalam diri Allah, amin. Amin. Anda mau cari apa? Semua ada pada Allah. Kenapa kita harus setengah-setengah cari dia? Halo? Kenapa kita setengah-setengah mengasihi Tuhan? Semua ada padanya. Anda butuh kesembuhan kalau sakit dia ada, dikasih kok. Butuh apa? Tapi kenapa kita perlukan Allah tapi setengah-setengah hati butuh dia. Jangan cuma bilang Allah itu mengasihi tapi tidak melihat bagaimana ketegasannya, amin. Saya mengajak kita semua jemaat Tuhan di sini, GSKI Eksosia Tanah Merah. Kita harus sama-sama makin gila sama Tuhan, amin. Pak Renhard, kita nggak tahu kita mati kapan, Pak. Ibu Feby, kita nggak tahu kita mati kapan, Bu. Tapi ingat, masalah kita tidak lebih berharga dari jiwa-jiwa yang harus kita selamatkan. Amin. Sakit hati kita tidak lebih berharga daripada jiwa-jiwa yang kita selamatkan. Kadang-kadang kita mohon maaf ya, kita punya sakit hati yang kita perjuangkan, betul kan? Untuk menyakiti orang. Kebencian, banyak mulut penuh dengan putar balik, kebohongan, cuma menciptakan supaya saya ini dikelihatan, saya ini baik, menutupi kebohongan dengan berbagai macam kebohongan. Satu hari Tuhan akan mengadili kita. Satu hari nanti Tuhan akan mengadili kita. Kalau kita mampu merasakan kehadiran Tuhan setiap saat, terus menerus, kita tidak mungkin berkhianat kepada Dia, amin. Amin. Tidak mungkin kita menonton hal-hal yang jorok. Tidak mungkin, gak ada waktu lagi kita. Tidak mungkin kita bisa menonton hal-hal yang basi. Tidak ada waktu lagi. Yang kita mau apa? Dalam tontonan itu Tuhan kita merasakan hati Tuhan di sana. Apa yang Tuhan mau aku kerjakan sebelum aku pulang. Mimpi saya sebelum saya pulang, tanah 23 hektar sudah dibeli. Amin. Sudah menjadi milik kita. Mimpi saya adalah akan ada 1.000 mahasiswa dan 1.000 siswa yang kita tampung di sana. Bapak Ibu, kita punya produk sudah jadi. SMK, sekalian saya promosi deh. SMK Berkat Kupang sudah buka pendaftaran. Ini produk abon ayam sehat. Sudah diproduksi, silakan dipesan. Ini untuk mendukung operasional sekolah kita. SMK Berkat Kupang 3 jurusan, peternakan, perikanan, dan pertanian. Pak Gubernur lewat Kadis Perikanan akan membantu kita membangun 10 bioflok, betul ya? 10 bioflok. Dan akan membantu kita dengan bibit kelor ya. Dan kita akan melakukan usaha peternakan ayam di sana. 4.000 ekor. Jam sekarang sudah tiba ini. Pak Yahya sudah tiba ya. Pak Yahya yang produksi ini, yang akan membantu kita melatih anak-anak kita. Ini dia sudah bikin ini, enak sekali ya. Nanti boleh dibagi-bagi sebentar, rasa-rasa dulu. Harga belum ada, karena kita belum hitung harganya. Yang penting pesan dulu, harga belakangan. Dijamin, ini sudah ada yang pesan sama saya untuk bulan Mei mereka bawa ke Holy Land. Satu grup dari The Breeze kemarin sudah pesan sama saya. Dan akan rutin pesan. Jadi ini akan kita
kirim ke Jakarta. Dan saya akan kirim ke Australia juga. Ya, kalau Tuhan kehendaki saya ke Amerika bulan Mei, saya akan bawa ini jualan juga. Iya, saya diundang kemarin. Ya, nah jadi ada lagi roti kelor Bapak Ibu. Roti kelor pesan saja ke Miss Yuli ya. Nanti kita kirim Bapak Ibu. Ya, roti kelor karena Pak Yahya saya sudah rasa roti kelor itu enak sekali. Enak banget. Dan ada lagi variasi, roti kelor isi coklat. Roti kelor isi strawberry, blueberry. Yang penting jangan biri-biri. Roti kelor isi vanila. Dan ada nanti kita akan bikin lagi roti kelor rasa spirulina. Dan kita akan bikin namanya spirulina. Ya, spirulina itu sangat bagus untuk kesehatan dan meningkatkan kecerdasan anak. Lalu kita akan produksi namanya stevia, gula sehat. Yang menurunkan berat badan, yang menyembuhkan sakit diabetes, ginjal, ya, jantung dan lain sebagainya. Ya, produksinya sudah ada, sekolah belum berjalan. Siswa belum ada, produk sudah jadi. Maka kirimlah siswa-siswa saudara. Iya kan? Ya, SMK ini jadi SMK unggulan se-NTT Bapak Ibu. Karena saya pembina SMA dan SMK se-NTT ini. Ya, pertanian, jurusannya apa tadi? Ya, tiga ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin Pak David bisa tayangkan ada di sini kalau nggak ada ya. Oh di Justin, ada nggak di situ? Di YouTube. Dan kita menerima siswa se-Indonesia karena boarding school, asrama. Dan kalau SMK tidak ada zonasi. SMK itu dari seluruh Indonesia bisa datang. Seluruh Indonesia bisa datang di sini. Ya, maka daftar cepat karena beasiswa hanya 20 orang. Maka cepat daftar, ya. Apa sih tujuan kita bangun ini? Kita ingin membangun kerajaan Allah di NTT, menyelamatkan banyak generasi melalui pendidikan. Amin. Bapak Ibu, sampaikan ke teman-teman saudara yang mau masukkan anaknya yang butuh beasiswa, kita terima beasiswa. Mari kita bangkit berdiri. Jangan hidup untuk dirimu sendiri. Anda tidak mengenal Tuhan kalau hidup untuk dirimu sendiri. Ya. Minggu depan saya akan jelaskan ini. Kita mau berjanji kepada Tuhan bahwa di sisa hidup kita hanya mau terikat dengan Allah. Bahwa di sisa hidup kita mau habis-habisan buat Tuhan. Tidak ada yang kita sisakan buat Tuhan. Katakan, aku berjanji. Aku berjanji. Ya Allah. Menghormatimu. Hanya Engkau yang berharga di matamu. Katakan, aku berjanji. Aku berjanji. Hanya Engkau yang berharga dalam hidupku. Dalam hidup. Katakan sekali lagi, aku berjanji menghormatimu. Aku berjanji menghormatimu. Menghormatimu dalam segala perkara. Dalam segala perkara di matamu. Di matamu tak bercela. Aku berjanji. Aku berjanji menghormatimu. Menghormatimu. Ya Bapa. Hanya Engkau yang berharga dalam hidupku. Dalam hidup. Katakan sekali lagi, aku berjanji menghormatimu. Aku berjanji
menghormatimu. Hanya Engkau yang berharga dalam hidupku. Dalam hidup aku berjanji. Katakan lebih sungguh lagi. Aku berjanji menghormatimu, menghormatimu dalam segala perkara, dalam segala perkara. Di matamu tak bercela. Aku berjanji, aku berjanji menghormatimu Tuhan, menghormatimu. Hanya Engkau yang berharga, hanya Engkau yang berharga dalam hidupku, dalam hidup. Katakan, ku menghormatimu dengan sungguh-sungguh. Ku menghormatimu, Bapa Yahweh, Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi, yang maha suci. Ku menghormatimu, katakan sama-sama. Menghormatimu, Bapa Yahweh, Bapa Yahweh yang ku cinta. Selamanya, Kau ku sembah. Dan katakan dari awal, aku berjanji, aku berjanji menghormatimu. Hanya Engkau yang berharga, hanya Engkau yang berharga dalam hidup. Aku berjanji, katakan sama-sama, aku berjanji menghormatimu, menghormatimu dalam segala perkara. Di matamu, di matamu tak bercela. Aku berjanji, aku berjanji menghormati, menghormatimu. Hanya Engkau yang berharga, hanya Engkau yang berharga dalam hidupku, dalam hidup. Katakan, ku menghormatimu, ku menghormatimu, Bapa Yahweh, Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi, yang maha suci. Katakan, ku menghormatimu, ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang ku cinta, Bapa Yahweh yang ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku sembah.
Mari angkat tanganmu dua-dua. Ku menghormatimu, ku menghormatimu. Katakan sungguh-sungguh. Bapa Yahweh yang di surga, yang di surga, ya Allah, di tempat maha tinggi, yang maha suci. Ku menghormatimu, ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang ku cinta, Bapa Yahweh yang ku cinta, selamanya, selamanya kau ku sembah, ku puji dan ku puji dan ku puja, ku puji dan ku puji dan ku puja, ku puji dan ku puja. Bapa, kami sering tidak konsisten menyadari kehadiran-Mu. Kami sering tidak konsisten menghormati-Mu. Kami sering tidak konsisten mengasihi-Mu. Kesadaran kami sering jatuh bangun. Ampuni kami Bapa. Karena sejujurnya kami tidak fokus berjuang untuk mengejar apa yang Tuhan mau. Kami hanya sering fokus berjuang untuk hal-hal yang fana dan duniawi Tuhan. Bahkan kami hanya sekedar setengah-setengah hati. Bahkan kami sering memperlakukan seolah-olah Tuhan tidak hadir dalam hidup kami. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan hanya hadir pada hari Minggu. Sehingga kami menggunakan suka-suka hati kami dari Senin sampai Sabtu. Ampuni kami Bapa. Kami sering berkhianat kepadamu. Ampuni Allah. Kami sadar. Makanya kami sering takut mati dan takut sakit. Tapi kami sering tidak takut kalau Tuhan terpisah dari kami. Kami sering tidak takut jika Tuhan tersakiti hatinya. Kami hanya takut menyakiti hati orang-orang yang kami cintai. Hati orang-orang yang kami hormati. Tapi kami tidak takut menyakiti hati-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa. Karena sejujurnya kami belum mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi. Ampuni kalau kami memperlakukan Tuhan seolah-olah Tuhan hadir hanya sehari Minggu. Seolah-olah Tuhan itu ada ketika kami butuh. Ampuni kami Bapa. Ampuni Tuhan. Ampuni Bapa. Roh Kudus bangkitkan kesadaran bahwa kami membutuhkan Tuhan setiap saat. Kami hanya memerlukan Tuhan, bukan yang lain. Mampukan kami untuk menyadari kehadiran-Mu setiap saat. Agar kami memiliki sikap hormat dan terus mencintai Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kami. Karena kami tahu kalau kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka masalah kami Tuhan akan selesaikan. Tuhan akan berikan jalan keluar. Dan Tuhan pasti cukupi semua kebutuhan kami. Karena kami milik-Mu Allah. Milik-Mu Allah. Kami milik-Mu Allah. Berkati semua jemaat Tuhan GSKI Eksosia Tanah Merah. Dan Ungkurus dan semua yang sudah mengikuti live streaming. Saatnya Engkau lepaskan berkat bagi kami. Angkat hatimu dan angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuntunan pertolongan perlindungan. Pemeliharaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Menjemput kita semua orang-orang saleh. Untuk pulang ke rumah Bapa yang kekal. Memerintah bersama Kristus. Di kerajaan surga. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Jika ada Bapak Ibu yang ingin mengikuti pelatihan nanti, roti kelor, boleh hubungi Miss Suli. Ya, Pak Yahya sudah tiba sekarang sama istrinya. Mereka akan latih kita untuk bagaimana buat roti yang enak, roti kelor. Dan dia akan mengajarkan mahasiswa kita berbagai macam keterampilan life skill. Selamat hari Minggu malam, kita akan ibadah Jumat Agung, hari Jumat depan Bapak Ibu, tanggal 7. Ya, jam 9.30 dan seperti biasa jam 9 atau 9.15 sudah ada di sini. Kita akan mulai penyembahan ya. Atau jam 9.10 seperti tadi kita mulai penyembahan ya. Jadi hari raya Jumat Agung minggu depan, bukan minggu depan, hari Minggu ini. Jumat ini tanggal 7 ya, dan hari kebangkitannya tanggal 9 ya. Persiapkan diri baik-baik dan ajak Bapak Ibu, saudara-saudara, teman, sahabat, tetangga, ajak untuk berjumpa dengan Tuhan dan terima lawatan Tuhan di sini. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.